Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pertemuan ini kita telah berada di dalam bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram yang Allah ciptakan selain bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 3 bulan yang tersebut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram bersambung-sambung, tapi bulan Rajab terpisah sendirian. Nah, ini sebagai bulan haram. Selain itu, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa Rajab syahrullah, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, sedangkan Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Di saat kita berada dalam bulan Rajab, para jemaah, kita telah dekat artinya dengan bulan Ramadan. Seolah-olah bau dari bulan Ramadan itu sudah tercium di hidung kita. Tidak berapa lama lagi kita akan bulan Ramadan. Kadang kita punya istri yang istri kita belum mengqadha puasa Ramadan yang tinggal dengan sebab haid di Ramadan tahun yang lalu, maka segera ingatkan sebelum Ramadan ini sampai, habiskan qadha Ramadan tahun yang lalu. Karena apabila tidak dihabiskan qadha sehingga berjumpa dengan Ramadan tahun ini, sedangkan Ramadan bulan yang tahun yang lalu belum diqadha, maka nanti akan terkena denda, yaitu fidyah takhir qadha Ramadan. Nah, dan akan terkena denda. Maka segeralah mengqadhanya. Begitu juga kepada kita yang mungkin pernah meninggalkan Ramadan tahun yang lalu, segera sebelum sampai Ramadan tahun ini untuk mengqadha supaya tidak menambah beban dengan membayar fidyah takhir qadha Ramadan. Kemudian para jamaah, bulan Rajab disebutkan oleh para ulama adalah sebagai bulan untuk menyiapkan diri menghadapi Ramadan. Nah, di antara persiapan yang biasa kita diajarkan adalah dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, di antara bentuk keberkahan para jemaah yang harus kita pahami, karena kita sering kadang berdoa dengan doa itu, barik lana, berkahi kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab. Apa bentuk keberkahan yang kita harapkan? Berkah itu adalah dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, maka di antara bentuk keberkahan dalam bulan Rajab adalah kembalinya kita kepada Allah dengan cara bertaubat. Irji ilallah bitaubah, kembali kepada Allah dengan cara bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena di saat kita ingin bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan kotor, berlumuran dengan dosa, maka kita tidak akan pantas bertemu dengan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi Allah. Bagaikan seorang pembesar, seorang pejabat besar yang datang ke daerah kita, tidak mungkin kita sambut dengan pakaian yang kotor, dengan tubuh yang berlumuran noda, dan dengan bau yang tidak sedap. Tentu kita akan menyambut pejabat besar tersebut dengan baju yang bersih, dengan tubuh yang bersih, dan dengan wangi yang enak. Kita menunggu pejabat tersebut. Begitulah kita menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga kita perlu membersihkan tubuh. Membersihkan pertama sekali adalah dari dosa. Bagaimana membersihkan dari dosa? Yaitu dengan bertaubat. Karena kalau sudah dibersihkan, maka tubuh kita akan kembali menjadi bersih, tidak bernoda dosa. Karena orang yang bertaubat, kata Rasulullah, at-taibuna minadz dzambi kaman la dzanabalah. Orang-orang yang bertaubat dari dosa sudah seperti orang yang tidak melakukan dosa, sudah bersih. Nah, di saat kita bersih, tidak lagi berlumuran dosa, kita menyambut bulan suci Ramadan, maka kita akan mampu mengisi bulan Ramadan dengan ibadah yang membuat kita menjadi hamba yang bertakwa, sehingga tercapailah apa yang difirmankan oleh Allah, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, itu yang kita harapkan. Nah, mungkin banyak di antara kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah atau taufik kepada taubat, tapi sedikit yang mengetahui bagaimana sebenarnya proses taubat itu harus dijalani. Banyak yang sudah diberikan hidayah untuk bertaubat, yang sudah menyadari bahwa Ramadan dekat, kita harus segera bertaubat, Ramadan sudah dekat. Tapi bagaimana proses taubat tersebut? Ini yang masih belum banyak yang memahami, sehingga sebahagian kita hanya menghentikan maksiat yang biasa dilakukan, ya, yang kemudian setelah Ramadan nanti disambung kembali. Hanya menghentikan sebentar maksiat itu, hanya dihentikan sebentar perbuatan dosa yang biasa dilakukan, tapi akan menyambung kembali nantinya. Itu bukanlah proses pertaubatan. Nah, ada kitab yang menjelaskan bagaimana proses pembersihan daripada dosa, yang dijelaskan secara agak luas, ya, agak lebih jelas, yaitu saya lihat kitab Sirajut Talibin, syarah daripada kitab Minhajul Abidin. Kitab Sirajut Talibin ini adalah karya seorang ulama besar dari Jawa yang bernama Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi, orang Persik, orang Kediri, ya, Kediri, Al-Jampes, Jampes Kediri. Nah, orang Kediri. Beliau mensyarah kitabnya Imam Al-Ghazali yang diberi judul oleh Imam Al-Ghazali dengan Minhajul Abidin. Nah, kitab beliau ini dicetak di Mesir. Artinya kitab beliau ini, kitab syarah ini, yaitu Sirajut Talibin, diakui oleh ulama dunia kehebatan syarah beliau, sehingga dicetak di Mesir. Nah, jadi
Di dalam kitab ini beliau menjelaskan secara gamblang bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk membersihkan diri daripada dosa. Ini yang akan saya bacakan. Nah, yang akan saya bacakan mulai dari Minhajul Abidin dan syarahnya Sirajut Talibin. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin, wa ammal khuruju anid dunub wa takhallusu minha fa'lam annad dunuba fil jumlati salasatu aqsam. Adapun keluar daripada dosa-dosa dan membersihkan diri daripada dosa tersebut, maka ketahuilah bahwa dosa-dosa secara global itu terbagi 3. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, untuk bisa keluar daripada dosa, untuk bisa kita membersihkan diri kita daripada dosa yang sudah kita lakukan dahulu, harus kita ketahui dulu bahwa dosa itu terkelompok ke dalam 3 kelompok secara global. Nah, kenapa perlu kita ketahui dosa ini terkelompok dalam 3 kelompok? Agar nanti lebih gamblang, lebih mudah kita memahami cara bertaubat dari masing-masing dosa tersebut. Karena masing-masing dosa punya cara tersendiri, punya tahapan tersendiri untuk melakukan pertaubatan. Tahapannya agak berbeda. Maka harus diketahui dulu pengelompokan dosa itu dikelompokkan menjadi 3, kata Imam Al-Ghazali. Ahaduha tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alaika min salatin au saumin au zakatin au kafaratin au ghairiha. Nah, salah satu dari 3 kelompok tersebut, atau bisa kita katakan kelompok yang pertama, adalah dosa yang berupa engkau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi dosa yang pertama yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan terhadapmu. Nah, apa saja kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan terhadap kita tidak kita lakukan, itu adalah dosa. Apa kewajiban tersebut? Min salatin, bisa berupa salat, au saumen, atau bisa berupa puasa, au zakatin, atau bisa berupa zakat, au kafaratin, atau bisa berupa kafarat, au ghairiha, atau lain-lainnya. Karena banyak kewajiban. Nah, itu kelompok yang pertama, meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Nah, kalau dosa kita itu meninggalkan kewajiban, maka kata Imam Al-Ghazali, fataqdi ma amkanaka minha, maka cara keluar dari dosa tersebut dan membersihkan diri adalah engkau bayar, engkau qada apa yang memungkinkan bagimu daripada apa yang telah tinggal. Artinya yang telah tinggal kita bayar kembali, kita lunasi apa yang telah kita tinggalkan. Perbuatan wajib apa yang Allah bebankan pada kita yang dulu tidak kita lakukan, bayar, lunasi, lakukan perbuatan wajib tersebut. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Syekh Ihsan menjelaskan lebih dalam bagaimana cara membayar dan melunasinya. Kata Syekh Ihsan, yang pertama, perbuatan wajib yang mungkin kita tinggalkan yang menyebabkan kita berdosa adalah salat. Dan ini yang banyak kita tinggalkan. Sebelum kita melakukan bertaubat, sadar untuk melakukan salat, banyak dulu salat yang kita tinggalkan. Nah, kata Syekh Ihsan, fa in kunta qad tarakta salata minal khamsi, jika kamu pernah meninggalkan satu salat daripada yang 5, karena salat yang wajib terhadap kita 5, yaitu salat zuhur,
asar, maghrib, isya, subuh. Khusus bagi kita laki-laki ditambah satu lagi, yaitu salat Jumat setiap hari Jumat bagi orang yang tidak berodor dengan odor Jumat. Nah, apabila salah satu dari salat itu pernah kita tinggalkan, kata Syekh Ihsan, au sallaitaha fi saubin najasin, atau bukan kamu tinggalkan, semenjak kamu balik kamu selalu salat, tidak pernah kamu tinggalkan, tapi di saat itu pengetahuan ilmumu belum cukup sehingga engkau melakukan salat dalam pakaian yang bernajis. Kata beliau, au sallaitaha, atau engkau melakukan salat tersebut fi saubin najisin, dalam pakaian yang bernajis. Bukan tidak salat, salat. Semenjak kecil sudah kita salat karena kita dalam keluarga yang taat beragama. Tapi mungkin ilmu yang kurang. Ketaatan cukup, ilmu yang kurang, sehingga kita melakukan salat dalam keadaan pakaian yang bernajis. Bagaimana bisa bernajis? Misalnya karena kita belum pandai cara istinja dari baul, dari kencing. Artinya belum pandai kita membersihkan diri daripada kencing. Atau kita belum pandai mengeluarkan kencing seluruhnya. Lalu setelah kita kencing dengan cara kencing yang tidak benar, atau setelah kita membersihkan daripada kencing dengan cara membersihkan yang tidak benar, kita masukkan kembali alat kelamin kita ke dalam pakaian, lalu kita salat. Karena cara kencing atau cara membersihkan tadi tidak benar, maka keluar sedikit kencing dari kelamin kita, dari alat kelamin kita, terkena pakaian. Bisa saja di tengah salat, pas rukuk, tap, keluar sedikit. Artinya kita salat dalam pakaian yang tidak suci. Ini maksudnya orang yang kencing yang tidak tuntas, tidak habis, sehingga keluar kencing setelah dimasukkan zakar ke dalam pakaian, yaitu celana dalam. Bernajislah celana dalamnya, dia salat dalam keadaan celana dalam yang bernajis. Kita salat tapi dianggap tidak. Engkau salat tapi dianggap tidak salat. Kenapa? Karena engkau tidak mencukupi syarat sahnya salat. Karena salah satu syarat sahnya salat adalah bersihnya, sucinya tubuh dari najis, sucinya pakaian dari najis, sucinya tempat dari najis. Bisa kan itu terjadi pada kita? Bisa saja, walaupun dulu kita salat. Kita salat dalam keadaan pakaian yang benar. Atau bukan karena kita tidak tuntas dalam kencing, tapi di saat proses kencingnya, bagaimana cara kencing yang benar kita tidak tahu, sehingga mungkin kita kencing pada tempat yang keras seperti lantai ini, lalu kencing kita terpercik kembali, terkena pakaian kita. Bisa celana yang kita gunakan, bisa kain sarung yang kita gunakan, bisa gamis yang kita gunakan, terkena. Kalau ke pakaian tidak terasa, kalau kena kulit terasa. Kita hanya mencuci pada bahagian kulit karena kita anggap kena percikan, padahal pada pakaian ada terkena percikan. Kita salat dengan pakaian tersebut. Itulah maksudnya sallaitaha fi saubin najisin. Kamu melakukan salat, iya, tetapi dalam pakaian yang bernajis. Itu dianggap tidak sah, tidak salat. Au badanen najisin, atau kamu salat dalam keadaan badan yang bernajis. Ya seperti tadi juga bisa contohnya. Kita salat tapi badan kita bernajis, kita tidak tahu. Nah, atau kita tidak kurang berilmu sehingga salat terus, padahal salat kita sudah tidak sah karena badannya bernajis, badan kita bernajis. Au makanin najisin, atau tempat kita yang bernajis. Nah,
Kita salat tapi tempat kita bernajis. Kenapa? Karena mungkin kita tidak pandai membersihkan tempat salat kita dari najis. Tempat salat kita sering terkena najis. Misalnya tempat salat kita terkena tai cicak. Tai cicak kan najis. Tai cicak. Kita tidak pandai membersihkan najis yang sudah terkena pada lantai tempat kita salat. Ini misalnya, ini nggak ada musalla, lantai kena tai cicak. Nah, orang yang membersihkan, apakah kita atau orang lain, ternyata tidak pandai. Nah, kadang karena proses pembersihan najis pada tempat yang keras dengan tempat yang menyerap air itu berbeda. Karena tidak fakihnya orang yang membersihkan najis, baik kita atau orang yang membersihkan, maka salat orang kita yang salat di tempat tersebut salat di atas tempat yang bernajis. Artinya kita tidak salat. Kata Syekh Ihsan, atau salaitaha biniyatin ghairi sahihatin, atau engkau salat tapi dengan niat yang tidak sahih, yang tidak benar. Ini lebih lagi, banyak orang yang salat sudah tua sampai rambut beruban salat, tapi niat salat belum paham bagaimana, sehingga yang dia pikir niat salat itu adalah ucapan hati. Sengaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala, aku ikut imam karena Allah Ta'ala. Dia pikir seperti itu niat. Jadi kalau kita salat tapi dengan niat yang tidak benar, lijahlika bisyartin niyah, kata Syekh Ihsan, karena engkau bodoh, karena engkau belum paham bagaimana syarat niat, maka fatakdiha an akhiriha, maka kadalah, tunaikanlah, kerjakanlah salat tersebut. Salat yang kita tinggalkan, salat yang kita kerjakan tapi dalam pakaian bernajis, salat yang kita kerjakan dengan badan bernajis, salat yang kita kerjakan pada tempat yang bernajis, salat yang kita kerjakan tapi dengan niat yang tidak benar. Bisa kita tambah lagi, salat yang kita kerjakan tapi dengan bacaan Fatihah dulu yang masih berubah-ubah maknanya, yang belum benar, dengan rukuk yang belum benar, dengan sujud yang belum benar, dengan hilangnya rukun tumakninah. Fatakdiha. Sekarang kalau kamu mau bertobat, membersihkan diri daripada dosa itu, takdiha, lakukan kembali salat tersebut, ya, an akhiriha, pada waktu lain. Artinya salat yang kamu kerjakan dulu tidak dihitung, harus bayar, harus lakukan kembali. Lakukan kembali salat tersebut, katanya. Nah, fa in syakakta fi adadi ma fataka minha. Sekarang kalau kita mau melakukan kembali salat tersebut, kan prosesnya panjang, karena harus mengetahui berapa banyak salat itu sehingga baru kita bayar. Bagaimana kita mau membayar kalau kita tidak tahu berapa hutang kita? Seseorang yang ingin membayar hutang kan harus tahu berapa hutangnya, berapa hutang, baru bayar. Nah, maka jika kamu, kata Syekh Ihsan, merasa ragu fi adadi ma fataka minha, terhadap jumlah salat yang kamu luput daripadanya, artinya yang tidak kita kerjakan tadi atau dianggap tidak kita kerjakan, hasib, hitunglah, kata Syekh Ihsan, mim muddati bulughika, mulai semenjak balik kamu. Diperintahkan kita untuk menghitungnya mulai semenjak balik. Kapan kita masing-masing balik? Kita laki-laki balik itu ditandai dengan mimpi basah. Berarti ingatan kita harus berputar kembali, kapan saya mimpi basah. Harus teringat kembali. Malam apa saya mimpi basah?
Saya mimpi basah pada tahun 90 bulan Januari, malam Selasa, kebetulan hari itu tanggal 3. Berarti kamu balik tanggal 3 Januari tahun 1990. Hitunglah semenjak itu. Semenjak itu hitung. Nah, setelah dihitung bukan cuma salat yang kamu tinggalkan, semuanya. Mulai tahun 90 sampai dengan tahun 2023 bulan Januari, hitung berapa salat semuanya. Udah kita hitung berapa ratus ribu sudah salat yang harus kita kerjakan. Sudah. Kalau sudah terhitung semua, wa tarikil qadar alladzi tatayakkana annaka adaitahu, dan setelah terhitung semua berapa ratus ribu, kemudian pisahkanlah, tinggalkanlah salat-salat yang kamu yakin sudah kamu kerjakan, atau yang kamu yakin sudah benar, tidak ada lagi cacat, sudah benar. 100 ribu misalnya, pisahkan berapa yang kita yakin kita kerjakan dan sudah tepat, benar. 1000 yang yakin. Berarti ada 99.000 yang kita tidak kerjakan atau kita tidak yakini benar, karena syarat tadi ada yang tinggal. Mungkin baju dulu bernajis, mungkin celana dalam dulu yang bau kencing, ya. Artinya celana dalam yang bernajis, mungkin niat kita dulu tidak benar. Nah, kalau sudah kamu dapatkan berapa jumlah yang tidak kamu kerjakan, watakdil baki, ya itulah yang kamu kata Syekh Ihsan. Nah, jadi prosesnya para jemaah harus mulai dengan hisab, menghitung. Nah, inilah yang paling malas dilakukan oleh orang-orang yang mau bertaubat. Katanya mau bertaubat, mau membayar kembali salat yang belum dilakukan dulu, tapi bayarannya tidak dihitung berapa hutangnya. Hitung dulu hutang Anda, baru Anda bayar. Bukan asal-asal, bukan asal-asal bayar. Kalau salat tinggal tadi kita bayar sekarang, oke, tidak perlu kita hitung. Ini 20 tahun yang lalu salat itu kita tinggalkan, 30 tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, dan sudah sangat banyak. Harus hitung, catat. Nah, susun kembali kalender mulai dari Anda balik sampai sekarang. Dalam setiap hari kalender tersebut catat berapa salat yang tidak dilakukan atau yang tidak benar dilakukan. Catat. Baru mulai bayar. Dimulai dengan membayar salat yang pertama kita tinggalkan, bukan salat yang kemarin. Mulai dengan membayar salat yang pertama kita tinggalkan. Kalau contoh tadi salat pada tanggal 3 Januari, ya, kalau malam kita mimpi berarti Isya. Salat Isya malam itu yang belum kita kerjakan, mulai dengan membayar salat tersebut. Nah, menyona kalender sudah kita tulis, tinggal yang sudah kita bayar kita conteng. Lunas kita contek yang sudah kita bayar. Kalau seandainya kita mati nanti, anak-anak kita, waris kita, ahli waris kita dapat melihat, rupanya ada masih sekian salat orang tua saya yang belum dibayar. Kalau dia berpegang kepada pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, la qada'a wala fidyata, dia tidak bisa membantu. Karena pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, man mata wa alaihi salah, siapa yang meninggal dia masih meninggalkan beban salat, la qada'a wala fidyata, tidak bisa diberi bantuan baik dengan diqada atau dengan dibayar fidyah. Tidak bisa, terserah dia dengan Allah. Tapi ada pendapat kedua yang mengatakan, nah, wa fi qaulin wa alaihi katsiruna min ashabina. Ada satu kaul yang diamalkan oleh kebanyakan orang-orang ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya diamalkan oleh Imam As-Subki, yaitu tuqada, bisa dikada.
Siapa yang mengqadha? Ahli waris. Jadi kalau ahli waris mengamalkan kaul itu, pendapat kedua, dia bisa bantu orang ayahnya yang meninggalkan salat dengan cara dia qadha. Dia bisa membantu kalau dia tahu berapa jumlah ayahnya meninggalkan salat. Kalau ada catatan, kan sama seperti utang. Anak kita bisa membantu melunasi utang kita kalau kita menulis, sama si ini ada sekian, sama si ini ada sekian, sama si itu ada sekian. Dia datang, bayar ke si itu, bayar ke si ini, bayar ke si ini. Dia tahu. Kalau ada tulisan, kita tidak pernah menulis, bagaimana dia tahu? Nah, para jemaah. Jadi proses yang harus dilalui, yang pertama adalah hasib mim muddati bulughika. Hisablah, perhitungkanlah semenjak kamu balik. Itu yang perlu dihitung. Nah, makin tua kita sekarang, makin banyak yang harus kita hitung. Yang masih muda-muda tidak banyak yang perlu dihitung karena masih muda, mungkin masih teringat, bisa dihitung. Mentang kita bilang-bilang, oh nyohana trip. 5 tahun baru ban balik, 5 tahun baru 10 tahun baru ban balik, anak berat dah hitung, dah hitung. Mai tanya yang kali 10 tahun yang kali balik tu baru ban baru tha ada depu semayang, baru ban baru tha na ilmu tu tentang cara semayang yang betul, berakam dah jabut hana. Jangankan dia dengar surah tengku temubut menyobarakan, dah dia bacut dengan balai but dia ditanya. Sakit tu tujuh tu tu. Dah semayang na. Kemungkinan hana sah semayang. Ya, yang harus dilakukan. Hasib, hitunglah. Inilah sebenarnya makna dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung nanti. Jadi kalau kita merasa berat para jemaah untuk menghitung sekarang, menyolegennya untuk taubat daripada semayang dengkunya dah berahai dah bikin nyolegenyan berat. Tidak apa-apa. Kalau anda merasa berat di dunia, saya yakin para malaikat Allah tidak akan berat menghitung anda di akhirat. Mudah bagi mereka. Kita merasa lama untuk menghitung, para malaikat Allah itu akan merasa tidak terlalu lama menghitung kita di akhirat nanti. Dia akan hitung kembali di akhirat. Tapi hati-hati, kata para ulama, man lam yuhasib nafsahu fid dunya tala hisabuhu fil akhirah. Siapa yang tidak mau menghitung dirinya di dunia sekarang, maka akan sangat panjang hitungannya di akhirat. Beda dengan kalau sekarang kita hitung, kita bisa duduk di dalam ruangan kerja yang ber-AC, di atas kursi yang berputar-putar sambil kita hitung-hitung. Kumpulkan kalender, hitung-hitung dalam keadaan santai. Tapi di akhirat kalau kita dihitung, tidak di tempat yang nyaman. Yaumil mahsyar itu adalah tempat yang sangat menakutkan, tempat yang sangat panas, yang penuh dengan antrian. Jino dengku dajak ba SPBU li kedanyo trip dinan ba SPBU dia abuh minyak Honda li kedanyo tau dia abuh minyak becak lu tabuh lang becak dia sodorkan lom peluk aqua mun heboh irham dengan peluk aqua igoi likut trip dah igop di mengkaran di dunia saja orang marah kalau lama kali kita, apalagi di akhirat yang lebih pedih. Irham dengan peluk aqua igoi likut di akhirat kembali di akhirat irham dengan peluk aqua trip dah kejedrep karena kita di dunia tidak mau menghitung. Akhirnya semua harus dihitung di akhirat. Jadi orang kalau mau menghitung di dunia, hitungan dia di akhirat nanti akan ringan. Jadi jangan cuma berdoa Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah hisablah kami dengan hisab yang sedikit, hitunglah kami sedikit saja. Doa tapi tidak mau dilakukan usaha dengan menghitung di dunia, sehingga yang dihitung di akhirat adalah yang belum kita hitung di dunia. Tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terkabul. Anda mungkin kekabul ya Allah ke hitung bacut hidungnya dah hitung. Jadi barengi doa hasibna hisaban yasira, hitunglah kami dengan hitung yang sedikit, dengan menghitung di dunia, sehingga yang dihitung di akhirat adalah hal-hal yang mungkin masih keliru, belum kita hitung, belum kita perbaiki di dunia. Ya, para jemaah. Walaka anta khuda fihi bi ghalibid dhannil ladhi
tasilu ilaihi ala sabilit taharra wal ijtihad. Nah, kalau kita sudah menghitung, kata Syekh Ihsan, mulai semenjak kita balik sampai sekarang sudah kita hitung. Nah, bagimu, kata Syekh Ihsan, boleh bagimu kamu mengambil ya sesuai dengan ghalibidzan, sesuai dengan sangkaan yang paling benar, yang paling keras, yang paling besar. Artinya yakin tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin yakin? Karena tidak mungkin kita yakin dengan sesuatu yang telah berlalu sekian lama. Memori ingatan kita sudah susah mengingatnya. Hana mungkin dah yakin nyoba tangganya ilung nak tinggal sembahyang dino. Hana payah. Tetapi ghalib dan sangkaan. Bagaimana kita menyangkanya ya? Sangkaan yang keras, yang dekat kepada kebenaran, itulah yang akan kita amalkan. Tetapi ya yang kita sampai kepada sangkaan itu dengan cara taharra wal ijtihad, yaitu dengan cara memeriksa, menyelidikinya dan bersungguh-sungguh. Artinya proses penyelidikan terhadap salat apa yang kita tinggalkan harus dilakukan. Bukan cuma duduk di atas meja menghitung-hitung. Kalau misalnya dulu kita punya kawan sepermainan, bicara dengan kawan, bagaimana dulu waktu kita main-main, apakah kita ada meninggalkan salat, apakah kita sering salat, bagaimana kita. Nah, bicara sama kawan-kawan. Oh, kawan-kawan bilang dulu waktu kita main-main segini kita sering kali meninggalkan salat. Biasa yang kita tinggalkan adalah salat ini, salat ini, salat ini. Sedangkan salat ini selalu kita lakukan. Jadi itu menjadi bahan kajian bagi kita untuk memastikan salat apa yang kita tinggalkan. Mungkin sama orang tua kita juga bisa kita tanyakan, salat apa yang sering kita lakukan dulu dan salat apa yang tidak pernah kita lakukan atau yang pernah kita tinggalkan. Itu adalah cara proses yang harus dilakukan, yang membawa kita kepada dzan, sangkaan bahwa seginilah salat yang sudah saya lakukan yang tepat, seginilah salat yang belum saya lakukan atau yang belum tepat, sehingga kita tahu berapa banyak salat yang harus kita bayar. Nah, para jemaah, itu adalah yang pertama, yaitu apabila yang kita tinggalkan adalah perbuatan wajib yang berupa salat. InsyaAllah malam ke depan akan kita lanjutkan lagi dengan apabila yang kita tinggalkanlah perbuatan wajib berupa puasa atau berupa zakat dan lain-lain. Nah, mungkin malam ini sampai di sini dulu pengajian kita. Kita tutup dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.